disampaikan. Baik, demikian teman-teman untuk sesi sambutan-sambutan sudah kita laksanakan. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Untuk sesi pemaparan materi akan langsung dipandu oleh rekan kami atas nama Bunga. Monggo silahkan kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Adelia Zumika selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Bunga Aurel Savana yang akan memandu webinar sosialisasi pada kesempatan sore hari ini. Di sosialisasi kali ini tentang beasiswa pendidikan Indonesia, teman-teman semua berbicara soal beasiswa, hal ini tentu tidak lepas dengan yang namanya pelajar, baik dari tingkat sekolah dasar sampai perkuliahan. Beasiswa sendiri merupakan suatu pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, baik pelajar maupun mahasiswa selama melangsungkan pendidikan. Beasiswa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diperoleh, contohnya seperti beasiswa Dikti, beasiswa BRI, beasiswa unggulan Kemendikbud, beasiswa pendidikan Indonesia, sedangkan beasiswa untuk keringanan pelajar seperti beasiswa KIP, bidik misi, dan lain-lain. Banyak pelajar mahasiswa masih bingung dan kesulitan untuk meraih beasiswa-beasiswa tersebut. Jadi makanya pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau ialah seorang seniman dan wirausahaan, mempunyai usaha dan merupakan CEO The Batik, serta penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Beliau adalah Kak Rizka Alfiana Imawati, SPD. Lahir di Blora 1 Juni 1999, yang saat ini sedang menempuh program Magister Seni di Institut Teknologi Bandung. Saat S1, Kak Rizka merupakan mahasiswa sarjana pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Semarang, dan saat itu juga sebagai penerima beasiswa unggulan Kemendikbud. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh Kak Rizka yaitu ada juara 1 kompetisi juara 1 kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juara 2 harapan 2 pekan seni mahasiswa lukis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juara 5 berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, finalis apresiasi kreasi Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerima penghargaan Indie 4.0 Transformasi Digital Kementerian Perindustrian. Lalu ada sebagai pembicara Startup for Industri Kementerian Perindustrian bersama Dr. Agus Gumiwang, MSI, sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Pembicara Seminar Entrepreneurship PKMI Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Kak Rizka juga pernah menjadi juri Lomba Bisnis Plan tingkat nasional Universitas Negeri Semarang, juri desain poster nasional Universitas Negeri Semarang, juri Lomba Lukis Cat Air Nasional Universitas Gadjah Mada, dan banyak penghargaan dan pengalaman lainnya. Baik, langsung saja kita sambut untuk Kak Rizka Alfiana Imawati. Halo Kak Rizka. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik? Alhamdulillah baik. Ini di jam rawan-rawan genting untuk kita semua ya. Iya. Terus semangat kan? Kita ngabuburit bareng ya Kak. Baik, teman-teman semuanya, nanti di sesi pertama Kak Rizka akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Rizka Alfiana Imawati untuk memaparkan materinya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Baik, silakan. Screen-nya sudah terlihat belum? Ya, sudah. Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasanya senang sekali sih bisa sharing tentang pengalaman beasiswa. Jujur ketika saya mengisi di semua acara tuh ini baru pertama kali saya mengisi dengan tema beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya materi-materi lain yang berbasis tentang entrepreneurship ataupun startup itu saya udah ada materinya gitu. Kalau beasiswa ini baru for the first time. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang spesifik, memang sengaja saya nggak perjelas secara detail, karena lebih enak ini kayak discuss gitu, lebih enak tanya jawab dari teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu ini teman-teman semuanya dari Univ Jember semua atau gabungan atau gimana ya? Iya Kak, ini campur seluruh Campur. Indonesia. Oke, ini pada anak-anak SMA atau udah sekolah kuliah semuanya, udah ongoing? Sebagian besar sudah mahasiswa. Oke, sebagian besar sudah mahasiswa. Oke, pasti ini berarti mahasiswa online ya? Maksudnya masih mahasiswa pandemi, belum ke kampus atau gimana, mungkin semester depan ya. Mungkin kalian sudah merasakan ternyata kuliah itu mahal ya, ternyata kuliah tugasnya banyak, dananya nggak seperti SMA yang kita cuma butuh buku, praktikum juga kecil-kecilan, tapi kalau misalnya kuliah dengan jurusan teman-teman yang semuanya tempuh pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dengan kondisi ekonomi dan krisis Indonesia yang seperti ini, minyak goreng mahal itu pun, itu juga mempengaruhi kita sebagai anak yang dikuliahkan oleh orang tua, gimana sih caranya untuk memperingankan beban orang tua gitu. Itu pasti tuh ada di benak kita masing-masing gitu. Saya pun sekarang gitu, meski belum mendapatkan beasiswa. Kali ini saya akan lebih sharing aja sih, lebih sharing, nggak yang mentoring atau enggak. Saya belum merasa cukup untuk itu, jadi saya lebih sharing pengalaman saya mengenai beasiswa ini. Judul tema yang akan kita bahas ini sebenarnya kayak ya sharing aja, tapi kita harus bersama kita meraih mimpi ya untuk sektor pendidikan. Oke, saya itu dari Blora. Mungkin teman-teman ada yang dari Blora juga nggak di sini? Oke, nggak ada ya mungkin. Saya dari Blora, dulunya di SMA 1 Negeri, SMA 1 Blora, lalu di kuliahnya S1-nya di Universitas Negeri Semarang, jurusan pendidikan seni rupa. Oh, ada warga Blora, halo. Jangan-jangan kita tetanggaan ya? Atau suatu alma mater mungkin dari SMA 1 Blora juga gitu. Karena Blora kota kecil, teman-teman semuanya. Oke, jadi dulu S1-nya di Semarang. Di sini itu di tahun 2017 itu saya langsung menjadi awardee beasiswa unggulan. Jadi dari semester 1 sampai lulus, saya menjadi awardee 3,5 tahun. Kontraknya itu 4 tahun. Cuman saya mempercepat jadi 3,5 tahun. Jadi lulus di semester 7. Nah, itu ada, nanti saya ceritakan alasan kenapa saya pengennya di 3,5 tahun gitu, nggak di 4 tahun gitu. Lalu di sini saya menjadi awardee di tahun ini, tahun kemarin di tahun 2021 saya menjadi awardee beasiswa prestasi di slot beasiswa pendidikan Indonesia di Institut Teknologi Bandung jurusan Magister Seni. Nah, jadi sebenarnya niat saya untuk magister ini udah dari semester 1 awal. Jadi niat kayak ntar pengen lanjut gitu. Tapi lanjutnya pengen pakai beasiswa juga karena udah merasakan ternyata enak juga ya sekolah tanpa mikir biaya gitu. Yang penting kontribusi, yang penting nilai gitu. Tapi di situ ada suatu tanggung jawab ketika ini gue pakai anggaran negara. Ibaratnya kan beasiswa itu uang negara ya. Ketika aku enak-enak pakai uang negara sekolah gratis, bahkan dapat biaya hidup gitu ya kalau di beasiswa unggulan. Tapi ketika aku tidak memberikan sebuah kontribusi kepada negara itu kayak apa ya? Kayak berdosa aja gitu pada rakyat gitu. Nah, prinsip itu kayak sudah saya tanamkan di diri saya sejak semester 2 di tahun 2017
Jadi beasiswa yang unggulan yang saya ikuti itu baru batch kedua kalau nggak ketiga, dan itu informasinya juga masih minim sekali. Saya tahunya jadi Instagram juga, apa sih ini beasiswa, dan mental anak SMA yang nggak tahu beasiswa itu apa-apa, ya udah cuman daftar doang gitu. Yang penting daftar, saya nggak tahu nih benefitnya apa, saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, modal nekat udah gitu aja. Lalu bikin esai, saya juga nggak tahu bikin esai yang baik itu gimana, saya juga nggak tahu beasiswa unggulan itu kayak apa. Ya udah nulis esai sesuai dengan kemampuan saya yang waktu itu masih anak SMA ya, masih anak baru semester pertama juga gitu, bahkan belum masuk semester pertama sih, benar-benar belum masuk sekolah, belum masuk kuliah gitu, tapi udah pendaftaran beasiswa gitu. Apply, wawancara. Nah, kebetulan waktu itu saya juga punya piagam juara nasional. Jadi wawancara pun juga saya menceritakan apa adanya, benar-benar sebagai anak polos yang nggak tahu apa-apa gitu. Alhamdulillah keterima. Disitulah saya menjalani beasiswa ini dengan prinsip oke, gue semester 7 harus lulus karena gue pengen S2 lagi nih, pakai beasiswa lagi. Karena sudah memiliki pengalaman sekitar 3,5 tahun menjadi award DBU, jadi kayak ada jalan tuh. Oh iya ya, saya di sini S1, di atasnya lagi ada S2 dan S3. Oh, berarti kalau misalnya ada S2, S3, saya bisa dong pakai beasiswa unggulan lagi untuk ke jenjang berikutnya gitu. Itu sudah mindset gitu dulu. Dan makanya dan saya tuh prinsipnya gini, beasiswa itu pasti syarat dari tahun ke tahun itu nggak jauh berbeda. Ketika saya merasa memiliki piagam itu jalur yang mudah, itu di situ pula teknik itu saya terapkan untuk mendapatkan beasiswa S2 juga. Oke, berarti kalau misalnya dapat juara nih, itu enak kalau misalnya daftar beasiswa. Saya nggak peduli mau beasiswa pemerintah apa yang dibuka gitu ya. Yang penting modalnya adalah piagam. Maka dari itu saya planning aja waktu 7 semester itu saya bagi semester 1, 2, 3, saya konsisten menggeluti keilmuan saya. Di semester 3, 4, 5 saya lomba ke sana kemari. Yang penting dapat piagam dengan tujuan mau daftar beasiswa lagi di S2 gitu. Pengalaman itu berlangsung, akhirnya sampailah di titik tahun 2020 COVID kan, suatu masa yang nggak pernah kita jalani sebelumnya gitu kan, kaget, culture shock, bener-bener kaget gitu. Ini gimana ya, mau pengen ke beasiswa lagi, udah dapat piagam nih, udah dapat piagam banyak, tapi kayak aduh negara kayak katanya keuangannya sulit, kalau nggak buka beasiswa lagi gimana. Nah, waktu itu di satu tahun yang lalu di bulan seperti ini saya masih menjadi awardee beasiswa unggulan. Dan di situ mereka kayak bikin catering gitu, beasiswa unggulan bikin catering untuk beberapa region, mana sih mahasiswa yang memang berprestasi gitu. Akhirnya saya ikut di situ di Bandung, padahal saya Semarang, tapi saya ikut di Bandung karena ya pengen relasi aja dan pengen jalan-jalan juga sih. Nah di situ kayak jadi peserta biasa, tapi kayak lebih ke memanfaatkan momen untuk mencari relasi. Jadi kan pasti di sana akan ada pegawai Kemdikbudnya yang handle beasiswa ini kan. Ya udah tuh saya kayak perkenalan aja, permisi Pak, mau nanya tahun ini ada BU lagi nggak ya Pak ya? Saya pengen daftar gini. Oh ya Pak, saya gini kayak ya udah sok sedekat aja tuh sama panitia tuh. Padahal saya juga nggak tahu itu siapa gitu. Jadi bicaranya begitu. Nah, disitulah saya mendapatkan akses dan semuanya udah lulus. Akhirnya di tahun 2021 Januari saya udah lulus. Pokoknya ngejar 3,5 tahun dengan tujuan saya pengen punya waktu 6 bulan untuk belajar mencari beasiswa. Tujuan 3,5 tahun saya itu. Jadi kalau misalnya saya terhitung 4 semester itu saya lulus di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu kalau saya pelajari timeline beasiswa sebelum-sebelumnya itu sudah pembukaan yang dimana saya sudah mendapatkan LOA. Sedangkan kalau saya baru lulus, pendaftaran S2 udah ditutup. Mau nggak mau, saya harus mempercepat masa studi kalau maunya beasiswa di tahun ini, di tahun 2021 gitu. Akhirnya ya udah tuh, gimana caranya skripsi 2 bulan
bukan skripsi sih, TA gitu ya, pameran dan skripsi dua-duanya 2 bulan, Januari lulus, akhirnya di Februari, Maret, April, Mei, Juni itu statusnya sebagai mahasiswa, tapi kayak tinggal wisuda aja gitu. Jadi saya menunggu momen wisuda ya biar kayak normal kayak teman-teman aja tuh di bulan Juni gitu. Padahal udah lulus, udah statusnya udah lepas dari mahasiswa gitu. Ketemu orang Pusrabdik itu pas saya sudah lulus. Saya udah lulus juga. Nah, disitulah di waktu Februari sampai Juni saya memanfaatkan waktu untuk belajar. Ada sebuah kesalahan yang saya merasa alami ketika harusnya target ke luar negeri gitu. Tapi karena motivasi dari lingkungan saya yang cukup tidak mendukung untuk saya ke luar negeri, akhirnya saya persiapan 3,5 tahunnya itu ke dalam negeri. Jadi persiapan bahasa Inggris dan semua yang saya siapkan itu untuk dalam negeri dan di ITB. Karena satu-satunya universitas dengan jurusan yang saya tempuh ini itu yang paling bagus di Indonesia tuh ITB gitu. Saya nggak ada pikiran buat yang lain. Tapi ketika ada masa transisi beberapa bulan itu yang saya gabut kan, ngapain ya? Yaudah kayak udah coba buat ke luar negeri gitu. Ternyata persiapan untuk ke luar negeri saya itu caranya adalah saya ya tahu kepo-kepo sama IG award di LPDP yang keluar gitu. Ternyata mereka biasanya prepare untuk bahasa itu syarat mutlak kayak itu sekitar 2 tahun gitu. 1 tahun 2 tahun untuk mencapai IELTS yang 6,5 sampai 7. Sedangkan I have no prepare untuk IELTS itu. Gitu. Saya pergi ke IDP, ke agensi yang ke luar negeri. Nah, pengennya saya waktu itu, idealisme saya tuh keluar kuliah ke luar negeri itu bukan karena pengen gengsi ke luar negerinya, tapi lebih mengejar universitasnya. Universitas yang saya inginkan itu ya gimana ya mau nggak yang ya udah luar negeri kan banyak universitas yang biasa aja, tapi saya nggak pengen itu gitu. Saya pengennya di Royal College, Universitas Seni Oxford, sama Harvard waktu itu. Pengennya ke Cambridge juga gitu, UCL juga gitu. Pengennya ke UK dan univ yang top 10 gitu. Agensi, IDB dan semuanya tuh nggak bisa bantu saya buat apply ke situ karena semua universitas top dunia itu mau mahasiswanya apply sendiri tanpa agensi gitu. Dan sedangkan persiapan ALS juga lumayan lama, membutuhkan dana yang cukup besar karena sekali IELTS itu 3,5 juta kali lesnya tuh 6 juta ya udah kayak aduh aku nggak prepare dari 3,5 tahun, kenapa sih dulu nggak prepare-nya ke luar negeri gitu. Gimana caranya saya cari akhirnya cari sendiri gimana cara masuk Oxford, Stanford, kok Stanford enggak, aku nggak Stanford, aku nggak pengen USA, aku pengen UK gitu. Sorry. Oke. Nah, terus di situ saya coba Royal College Art. Royal College Art itu Isyana. Kalau teman-teman tahu Isyana itu lulusan sana gitu. Itu univ top 1 seni di dunia gitu. Nah, akhirnya saya ikut webinar dan semuanya. Akhirnya saya mendapatkan jalan untuk mendapatkan LOE. Saya ditawarin malah ngirim portofolio, discuss seni pakai bahasa Inggris ala kadarnya. Ternyata saya ditawarin tuh, tapi dengan syarat dapat. Saya nanya beasiswa yang support ada apa nggak ya, saya dari Indonesia gitu. Oh ada LPDP. Nah tahun itu di tahun 2021 LPDP belum buka, sedangkan saya harus sudah memvalidasi itu di bulan Februari. Nggak bisa dong, UKT-nya aja 1 tahun 600 juta gitu. Dikali 4 udah berapa tuh? Impossible for me gitu kan. Aduh ya udah deh, karena saya juga kurang persiapan. Saya bisa mengejar luar negeri kalau saya mau belajar 1 tahun dan baru apply lagi di tahun ini. Tapi kayak ya udahlah, karena kemarin ngejar usia muda di usia saya tuh pengen 23 24 udah S2 lah. Ibaratnya 23 udah S2 gitu kan. Ya udahlah, saya nggak mau wasting time, ya sudah saya memilih untuk jalan di dalam negeri. Di tanggal 1 Mei, boom, Mas Menteri Mas Menteri membuka beasiswa baru yang namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia, yang dimana saya tahunya LPDP, yang bergengsi LPDP dari Kemenq gitu ya. Nah, disitulah saya mengetahui, karena saya dulu benar-benar cari beasiswa yang dari nggak pemerintah Indonesia, dari Hongaria, dari Turki, dari US, kayak yaudahlah standar untuk ke UK saya turunin buat ke Hongaria ataupun kemana gitu. Tapi
Tapi ya memang susah juga. IELTS, pokoknya IELTS bahasa itu kayak roda kita untuk keluar gitu. Sedangkan saya tidak punya senjata itu gitu. Dan misal pun saya mendapatkan Royal College itu, saya mendapatkannya LOE unconditional gitu. Gitu deh, pokoknya akhirnya saya memutuskan ya udah saya melepaskan cita-cita saya buat keluar negeri gitu, karena I have no prepare untuk itu gitu. Lalu saya belajar beasiswa serinci mungkin, bahkan biasanya kan anak-anak kalau mau beasiswa kayak, iya ada beasiswa bukaan daftar gitu kan, kayak nggak punya preparation gitu kan. Nah, saya bahkan nggak ada satupun yang menanyakan ke panitia kayak ini apa ya, ini enggak. Jadi udah sampai khatamnya nih sama beasiswa itu udah tahu nih harus gimana gitu. Bahkan sebelum pembukaan beasiswa itu saya udah punya esai. Jadi bisa memprediksi nanti esainya pasti mirip-mirip inilah, draftnya udah punya gitu. Itu udah punya. Dan saya sudah belajar TOEFL dari bulan Januari, TOEFL ITP ya, untuk dalam negeri. Itu dari Januari sampai Maret gitu, sebelum pembukaan beasiswa udah belajar, udah preparation untuk TOEFL dalam negeri. Karena menurut saya TOEFL dalam negeri pun itu juga sulit gitu. Standarnya itu ITS gitu, nanti saya bahas deh. Nah, akhirnya saya paham. Sekarang pun di titik ini saya sangat dekat dengan orang LPDP, orang Puslabdik, dan itu. Jadi kayak perjalanan saya ini mengatakan bahwa dengan relasi itu gitu. Jadi ya sekarang sangat-sangat mau mengontak orang-orang itu kayak udah santai gitu. Bu, saya mau ini dong gitu-gitu, udah santai gitu. Nah, itu saya paham. Jadi gini teman-teman. Di Indonesia itu sumber dananya sebentar, mau nanya. Ini teman-teman di sini semuanya udah paham LPDP, dana abadi keuangan negara, udah paham belum? Boleh. Masih belum sih, Kak. Oke, belum. Jadi di Indonesia ini kita punya anggaran yang namanya dana abadi. Nggak perlu saya jelaskan dana abadi itu dari mana ya. Pokoknya dana abadi pendidikan. Semenjak menjadi menteri, akhirnya ada kebijakan baru yang mungkin teman-teman tahu, program magang merdeka lah, kampus merdeka lah, apapun itu, yang menggunakan dana abadi, yang baru di launching di tahun lalu di tanggal 1 Mei 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, iya kan, Diknas gitu ya, berbarengan dengan BPI ini. Nah, LPDP itu, dana abadi itu di Indonesia dikelola oleh Kemenq. Kemenq dikelola lagi oleh LPDP, namanya Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, yang biasanya dana itu diserap untuk beasiswa, yang kita kenal dengan beasiswa LPDP udah lama tuh berjalan, udah 10 tahun lebih. Suatu saat ternyata dana ini kurang keserap dengan baik. Minat di tahun 2020, minat anak-anak buat keluar negeri itu menjadi sedikit karena COVID. Takut ini itu akhirnya sedikit. Akhirnya ada kebijakan baru Kemendikbud X Kemenq gitu. Jadi kayak kolaborasi antar dua kementerian itu menghasilkan sebuah kegiatan yang menunjang pendidikan dengan berbagai sektor menggunakan dana alokasi dana abadi ini. Jadi mungkin teman-teman semuanya kampus Merdeka itu menggunakan ini. Nah, beasiswa di Indonesia itu ada dua rumahnya. Ada dua rumah Kemenq sama Kemendikbud, ya kan? Kalau LPDP itu di bawah Kemenq, kalau beasiswa unggulan yang dulu itu dipegang Pusrabdik, Pusat Layanan Pendidikan, Kemendikbud. Jadi di Kemendikbud itu semua beasiswa itu dihandle oleh Puslabdik, baik bidik misi, KIP, BU ataupun BPI gitu. Yang dulunya belum ada BPI baru tahun ini gitu. Nah, itu silsilahnya, asal mulanya itu begitu. Nah, waktu itu akhirnya ketika saya melepaskan ke luar negeri, saya pilih ke dalam negeri. Oke, ada BPI untuk luar negeri juga, tapi saya nggak bisa daftar dua-duanya, saya harus pilih salah satu. Nah, di sini ada banyak slotnya. Oh iya, tahun ini nantikan ya informasinya di tanggal di bulan April ini. Nggak boleh saya nggak berani, aduh takut bocor, nggak. Oke. Di April ini akan ada announcement tentang beasiswa pendidikan gitu. Dalam jangka waktu dekat ini. Tunggu aja gitu kan. Nah,
Di sini mungkin teman-teman harus belajar dulu. Jadi memang sih culture mahasiswa ataupun siswa ataupun masyarakat Indonesia itu minim membaca, sering bertanya gitu. Jadi banyak nanyanya, tapi udahlah itu udah kalian tuh udah disediain pedoman gitu. Kenapa nggak dibaca detail gitu? Bahkan ada ya kasus kakak tingkat saya yang dia notabene adalah mahasiswa terbaik seuniversitas nanya ke saya, Rizka, LOA itu apa ya? Nah, saya kayak lah apa sih, masa iya nggak tahu LOA gitu. Nah, kayak dia mau cari beasiswa tapi LOA aja nggak tahu gitu. Itu hal yang menurut saya kurang, itu fatal, lebih fatal lagi saya gitu. Lebih fatal dia daripada saya kan. Saya nggak prepare untuk IELTS buat keluar, tapi dia nggak tahu LOA itu apa gitu. Nah, itu mungkin teman-teman kalau mau beasiswa itu harus belajar dari sekarang. Apa itu LOA, apa itu syarat ini, itu nggak jauh beda dari tahun yang lalu gitu. Nah, oke. Ini kita masuk di slot LPDP. Udah, kalau teman-teman mau belajar LPDP, belajar aja di lamannya ya. LPDP ketik aja gitu. Itu pasti udah bagus, sistemnya udah bagus, websitenya udah kece juga karena mereka udah berjalan lama gitu. Nah, sekarang saya akan membahas yang di slot Kemendikbud, yang Puslabdik. Nah, di sini ibaratnya kita sudah masuk, oke, saya menentukan jalan saya masuk di Kemendikbud, rumah Kemendikbud. Nah, bayangkan aja kita masuk di situ ada beberapa pintu tuh. Udah masuk rumah, mau masuk rumah ada beberapa pintu. Nah, kalian harus sadar diri, kira-kira pintu mana ya yang cocok untuk saya. Di situ terjadi di saya. Ini beasiswa pertama kali di launching. Saya sudah harus tahu konsekuensi ketika program pertama kali itu banyak yang fatal, banyak yang miss, banyak yang kurang sempurna, baik itu dari website ataupun dari penyelenggaraan atau apapun itulah. Seleksinya juga ketat juga gitu kan. Saya tahu ini anggaran LPDP. Yang dulu saya tuh dulu bahkan nanya kayak, ini besaran biayanya sama nggak kayak LPDP? Gitu. Saya dulu nggak tahu kan, namanya program baru pertama gitu, yang namanya Kemdikbud semuanya. Saya compare tuh biayanya dari BU sama LPDP tuh beda jauh. Makanya saya dari awal pengennya LPDP. Nah, waktu saya mau daftar ini, aduh kalau misalnya pilih BPI peluangnya gede karena ini baru pertama kali, tapi saya nggak jamin uangnya gitu kan. Mau nggak mau saya tetap harus profit oriented juga gitu, karena harus bertahan gitu kan. Saya bahkan nanya sama orang sana, ini dananya sama nggak Pak gitu. Udah sama kok, sama gitu. Ya udah, akhirnya saya berani untuk mendaftar ini karena dananya sama gitu. Itu the power of relation dari BU yang kemarin saya datangi gitu. Saya rela-rela datang dari jauh gitu. Nah, ini ada slotnya banyak untuk S1, S2, S3, bahkan S3 gitu. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa pelajari masing-masing kalau buku pandunya udah keluar ya. Ataupun nanti misalnya bisa ya udah if impossible di semester 1 ya preparation untuk semester di S2 juga boleh gitu, belajar dari sekarang gitu. Nah, di S1 ini setahu saya memang yang membukanya itu untuk untuk anak-anak prestasi sama pelaku budaya. Iya, ini ada tulisannya nih. Ini resmi nih. Beasiswa S1 untuk guru SMK. Oh, mungkin untuk biasanya guru-guru SMK itu ada yang D4 gitu. Bisa disekolahkan lagi kalau memang mereka udah jadi guru SMK. Beasiswa S1 pelaku budaya, kalau misalnya teman-teman di sini semuanya juga mengembangkan sebuah kebudayaan di daerah kalian masing-masing. Yang kedua adalah beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini masih coming soon. Tunggu aja gitu. Saya nggak berani ngomong jauh soalnya. Oke. Beasiswa S2 ini ada banyak nih. Waktu itu ada pelaku budaya juga, ada BIM juga, beasiswa Indonesia Maju, ada calon dosen perguruan tinggi. Jadi itu kayak anak-anak S1 yang udah lulus mau jadi dosen, calon dosen. Beasiswa S2 bagi dosen, beasiswa S2 bagi dosen. Itu biasanya di sekolah vokasi karena memang kekurangan tenaga ahli itu anak S1 jadi dosen gitu. Nah, itu bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, ini ada S3 lagi sih, tapi ntar aja deh pembahasannya. Sebenarnya saya juga, kakak saya seorang dosen yang sekarang juga mencari beasiswa juga, beasiswa hunter juga. Kemarin dia saya slotkan ke LPDP. Dan sangat sulit
kesulitannya itu jauh lebih sulit daripada saya S2. Kayak beasiswa S2 itu menurutku saya nggak terlalu susah ya. Kalau ada beasiswa S3 sangat-sangat sulit ya. Yaudah nanti S3 saya bisa belajar dari kakak saya gitu. Nah, ini nantilah kita bicara S1 dulu, S2 dulu ya. Karena S3 saya juga bingung. Saya juga belum mampu sih. Nah, oke, di sini ada alur seleksi. Alur seleksi BPI sama LPDP itu beda. Ketat LPDP. Kalau LPDP itu konon katanya ini sekarang ada tes untuk sesuai dengan profesi masing-masing gitu. Jadi dulu sebelum pandemi LPDP itu jalurnya seleksi berkas. Kedua itu TPA. Kita dilihat seberapa pintar kita. Ketiga ada tes wawasan kebangsaan. Terus keempat ada tes FGD, Focus Group Discussion. Jadi itu melihat seberapa sih leadership-nya kita itu, seberapa sih wawasan kita tentang negara itu di FGD secara langsung. Kita didebatin gitu di meja 5 orang gitu dengan berbagai jurusan saingan gitu. Nanti ada panelisnya gitu. Tes kelima adalah wawancara. Jadi 5 tahapan. Betapa sulitnya LPDP di situ. Dan saya sudah mempersiapkan itu. Aku nggak tahu kenapa kayak udah ada persiapan belajar ketersediaan kebangsaan, belajar leadership dan semuanya gitu. Lalu di PP ini hanya ada 3 di pendaftaran, berkas, wawancara, sama pengumuman. Udah itu aja kayak BU gitu. Ya saya nggak tahu sih memang kebijakan ini sesuai dengan pandemi juga. Di LPDP juga nggak seribet dulu, nggak ada FGD, tapi tahun kemarin semenjak COVID itu tapi tetap ada tes TPA-nya, potensi akademiknya. Tapi nggak tahu ya kebijakan tahun ini Kemdikbud apakah ada tes TPA atau enggak. Saya kurang tahu. Oke, tahu sih, cuman ya udahlah. Oke. Ini saya lihat kenapa senyum-senyum sih kalau aku ngasih bocoran tipis-tipis gitu. Oke, nah sekarang ada persyaratan umum dan khusus. Mungkin saya nggak bisa jelasin secara detail. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi ya di situ. Sebenarnya saya harus ngasih tahu, saya harus mengharuskan teman-teman kalau mau beasiswa harus banyak belajar tentang beasiswa itu. Jangan banyak tanya, tapi banyaklah baca gitu. Jadi memang persyaratan umum dan khusus itu beda-beda setiap kamar yang akan kita masukin. Tapi ini saya ambil semuanya ya, kayak tergaris bahasanya harus WNI. Oh ya, skema yang akan saya jelaskan ini adalah skema untuk dalam negeri, bukan luar negeri. Kalau skema luar negeri beda lagi gitu ya. Surat keterangan lulus, transkrip nilai, mahasiswa baru ongoing, ini kebijakannya saya juga nggak tahu pasti. Mungkin nanti teman-teman bisa update karena kebijakan itu akan berubah-ubah setiap tahunnya gitu. Surat kesehatan itu pasti bebas narkotika kita bisa cari itu mungkin di daerah terdekat di polsek ataupun rumah sakit yang menyediakan itu surat perizinan dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya ada ini surat perizinan kalau pelaku budaya ataupun dosen gitu-gitu harus ada izinan dari atasan kan. Terus esai, rencana studi, syarat bahasa, dan TOEFL. Untuk kedepannya saya mungkin akan membahas tentang esai, rencana studi, dan TOEFL aja. Karena syarat yang lainnya, teman-teman yang namanya mahasiswa, itu sudah maha dan siswa. Jadi kalau teman-teman nggak jiwa mental-mental anak siswa anak SMA yang harus dikasih tahu gurunya untuk jalan ke sana kemari, karena kalian sudah maha gitu. Maha itu sudah punya inisiatif tersendiri, sudah ada kemauan sendiri gitu. Jadi mungkin ini bisa dilihat. Mungkin kalau transkrip nilai butuh legalisir dari ini sekolah sebelumnya enggak. Nah, itu bisa dibaca dan kalian harus bisa memikir sendiri ya, gitu. Harus belajar mandiri. Oke, TOEFL. Syarat bahasa Inggris itu adalah mutlak. Bahkan saya dengar dari orang yang menyelenggara beasiswa itu kayak gini. Saya nggak mau tahu ya, peduli atau nggak peduli, bahasa itu mutlak. Saya nggak ada toleransi maupun itu skor kurang 0,1 ataupun skor itu nggak standar minim nggak mau. Karena bertahannya kamu di luar negeri ataupun sini itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah senjata yang sangat paling penting gitu. Ini dengan mendengar kalimat ibu itu saya jadi kayak ya berarti kalau misalnya saya pengen S3 nih keluar harus
bener-bener belajar IELTS nih gitu. Dan itu masih belum lah, nanti S3 itu sulit gitu. Saya mau sekolah capek gitu. S2 aja belum kelar gitu ya. Ini saya ambilnya TOEFL. TOEFL tadi saya udah bilang alasan saya lulus cepat itu mau belajar TOEFL. TOEFL-nya bahasa dalam negeri aja saya mengestimasikan waktu 6 bulan untuk belajar gitu. Karena saya merasa bukan anak bahasa Inggris gitu. Kalau jurusannya bahasa Inggris kalian aman gitu kan. Nah, di sini saya belajar TOEFL dari berbagai buku, belajar di semuanya lah, dari ruang guru lah, apalah, sama teman-teman. Sampai tuh teman saya setiap Jumat saya balasnya pakai bahasa Inggris. Bodo amat dibilang sosokan banget sih Riz gitu kan. Iya udah, aku mau belajar, mau gimana lagi dong. Lu mau nggak mau kalau mau chatting sama gue ya use English conversation gitu. Iya terserah mau sekali kalau misalnya grammarnya salah ya nggak apa-apa, yang penting penguasaan tentang diksi gitu. Di sini saya belajar akhirnya saya lihat TOEFL ini juga lihat syarat BU kemarin TOEFL harus 500. Itu skor yang sangat tinggi gitu. Ketika saya coba tes abal-abal sekolah untuk syarat universitas lulus gitu, yang saya nggak belajar itu saya cuma dapat 480. ITS standar TOEFL yang diakui itu standar TOEFL ITS. ITS itu kayak sebuah lembaga yang mengesahkan bahwa ini TOEFL-nya berstandar nasional gitu lah. Itu sulit. Di sini saya belajar 6 bulan, saya dapat skor 590. Target saya sih 550 ya minimal ya. Saya dapat 590 aman lah gitu. Ya lumayan lah gitu kan. Jadi setidaknya jadi 3,5 tahun saya nggak sia-sia gitu karena saya mendapatkan skor yang cukup tinggi gitu. Di sini saya pede gitu karena saya tahu bahwa seleksi beasiswa itu ada scoring esai, scoring TOEFL, scoring piagam, scoring itu tuh ada scoringnya di seleksi substansi. Kalau misalnya dari ribuan peserta, bahkan saya tahu statistik pendaftar beasiswa dan peluangnya tuh saya tahu gitu karena saya analisa sampai sedetail itu gitu, bagaimana saya mau beasiswa itu sampai sedetail itu gitu. Jadi semisal kalau mas saya TOEFL-nya pas-pasan 550 ya udah saya bahkan ada skor tengah-tengah. Kalau saya bisa lebih itu berarti ya ibaratnya saya bisa di awal-awal gitu lah dari beribu-ribu peserta gitu. Nah kalau ke luar negeri sih memang skor minimal tuh 6,5 kalau dari KEM BPI ataupun LPDP. Tapi realisasinya dari kampus itu kalau misalnya kita maunya ke UK itu tuh 7. Oxford minta 7, Stanford minta 7, enggak pokoknya saat mutlak 6,9 ditolak gitu. Padahal untuk saya ya nggak tahu ya kemampuan bahasa Inggris orang itu beda-beda. Kalau saya di TOEFL ITP-nya 590, di IELTS-nya saya cuma dapat skor 5. Dan itu masih sangat jauh dari 6,5 ataupun 7. Jadi teman-teman harus sangat-sangat belajar bahasa Inggris dari sekarang gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Yang kedua esai. Esai itu sekarang udah banyak akses ya, mungkin teman-teman bisa cari di website ataupun apa-apa gitu. Tapi jujur saya memang tidak membagikan esai saya secara semena-mena gitu. Bahkan sampai sekarang pun ada yang minta esai di email saya nggak kasih. Karena esai itu ibaratnya esai itu benar-benar profil saya. Saya nggak mau profil saya menjadikan konsumsi publik. Kalau misalnya mau konsultasi esai, ya konsultasi secara pribadi. Jadi kayak mana esaimu, aku komen gitu. Nggak ibaratnya nggak mencontoh esai saya gitu. itu saya ya, tapi mungkin kalian bisa menemukan award yang jauh lebih baik hati daripada saya mungkin. Tapi nggak mau aja karena nggak pengen dicontoh aja, dan mungkin ya ini saya juga pengen kalian survive sendiri. Saya ngasih clue aja sih apa sih yang harus dibahas tentang dari esai gitu. Kebanyakan esainya itu tetap temanya tuh seputar aku generasi unggul bangsa gitu. Ini kayak seberapa unggul sih kamu gitu. Itu di awal mungkin nanti ada sekitar 1.500 sama 2.000 kata. Kalimat pertama mungkin kalian bisa menceritakan siapa sih saya gitu, saya dari mana, orang tua saya kerjanya apa, saya hobi dari kecil ini itu apa gitu.
Nah, ternyata ketika SMA saya punya hobi melukis, akhirnya saya mengambil jurusan pendidikan seni rupa. Ketika itu saya di kuliahan saya survive dengan kegiatan ini, lomba ini. Akhirnya dari kegiatan ini tuh saya memberikan kontribusi untuk negeri, sektor batik, sektor ini untuk UMKM dan semuanya. Dan di statement terakhir saya meyakinkan bahwa saya itu benar-benar generasi unggul yang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Saya berbeda daripada mahasiswa yang lain gitu. Kayak menggunakan diksi-diksi yang bisa meyakinkan reviewer gitu. Oh, anak ini tekadnya kuat, anak ini benar-benar memberikan kontribusi. Itu esai untuk pribadi ya. Yang kedua ada rencana studi. Rencana studi itu kayak ntar kuliah mau ngapain? Nah, gitu. Jadi rencana studi esai dan rencana studi ini saya udah bikin dari waktu SMA BU sama ini. Jadi udah bisa mengembangkan lah, tapi tulisannya nggak sama kayak dulu. Entah bedanya apa S1 sama S2 gitu kan ya. Nah, di rencana studi ini dulu rencana studi ini nggak harus kita realisasikan beneran, tapi setidaknya para pemberi beasiswa itu kalau mau ngasih duit kayak gue mau ngasih lu duit tapi lu mau belajar apa kalau lu nggak ngasih tahu gue mau lu belajar apa gitu kan, ibaratnya gitu deh. Makanya mereka harus tahu latar belakang rancangan skripsi, tesis ataupun disertasi kalian itu kayak apa gitu. Yang pertama, karena tadi sudah menjelaskan tuh tipis-tipis saya berasal dari sini gitu, langsung aja penjelasan saya satunya begini, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman di jenjang SMA saya mengambil jurusan di S1 itu ini alasannya ini. Semester ini saya mengambil mata kuliah ini untuk kedepannya di semester, mungkin saya nggak tahu ya teman-teman di sini semester berapa, nanti kedepannya di semester 2 sampai 8 saya akan mengambil mata kuliah ini sesuai dengan ini gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu alasan kenapa sih milihnya di Jember gitu. Kenapa, apa sih yang membedakan Universitas Jember daripada yang lain gitu. Kenapa nggak di univ lain aja? Kenapa harus di Jember? Kenapa harus jurusannya itu? Itu kalian harus ada jawabannya gitu. Lalu kalian juga harus tahu mata kuliah yang akan ditempuh dan topik penelitian yang sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Nah, Kak, aku kan masih semester 1 ya, kan nggak tahu tuh mikir sejauh itu KKN aja belum, kerja aja belum. Tapi sekiranya kalian harus bisa memprediksi kira-kira ke depannya mau belajar apa gitu, mau skripsi apa gitu. Ya, ibaratnya rancangan besar aja gitu. Lalu di akhir kalian harus memberikan statement kontribusi yang nyata untuk negeri dengan hasil penelitian kalian begitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, berkas itu tadi yang penting, wawancara nih. Nah, wawancara ini karena kita dihadapkan dengan sebuah pandemi ini, kita tidak wawancara secara langsung. Biasanya itu kita wawancara langsung. BU itu saya wawancara langsung di hadapan 3 panelis. Itu satu dari dosen, satu dari pihak penyelenggara, dan satu dari psikolog. Psikolog itu tahu bahwa ini anak nyepelein nggak ya, ini anak emang benar-benar sungguh-sungguh nggak ya. Saya pengalaman waktu itu ada anak kedokteran gigi yang nggak keterima. Saya tahu alasan dia nggak keterima karena dia kayak masih, sepertinya dia masih dalam kayak ambil jurusan itu disuruh orang tua gitu, nggak dari dia sendiri. Itu psikolog tahu, makanya dia tidak mendapatkan beasiswa karena lah ibaratnya negara mau ngasih menjamin kamu lulus tapi kamunya aja yang menjalani kayak nggak yakin sama diri kamu sendiri, gimana kita mau ngasih. Nah, itu tuh kayak tips yang memang harus siap mental. Jadi kayak kita harus belajar untuk meyakinkan seseorang dengan cara bicara, intonasi yang mungkin saya bisa belajar. Dan mungkin teman-teman cara bicara saya yang seperti ini, kapan ada penekanan kan, teman-teman semua yakin kan sama saya? Iya nggak? Karena ya kan, nah, itu suatu hal yang harus dipelajari gitu. Padahal teman-teman nggak tahu saya tuh bohong atau enggak, tapi kalian udah yakin kepada saya, oh iya ya gini ya gitu. Itu sebagai nanti bisa pelajaran. Nah, itu kita harus persiapkan mental, baik wawancara itu secara langsung dan tidak langsung gitu. Karena ini Pak, ini kan sudah mau kelar ya pandeminya ya gitu kan. Harus siap mental kalau misalnya wawancaranya secara langsung. Karena akan berbeda sekali wawancara langsung dan tidak, karena saya sudah mengalaminya. Kalau langsung kita ada eye contact gitu, kalau luring kan kalau online kan enggak ya, tapi tetap aja susah gitu.
Pertanyaannya wawancara nggak jauh-jauh dari esai yang kita tulis. Jadi reviewer itu akan pasti membaca dulu. Mereka sudah ada list ini. Oh pasti sudah membaca nih. Si Rizka dari jurusan apa, mau apa? Ya saya ditanya macam-macam di situ. Lalu saya ditanya kontribusi untuk negeri. Rizka habis lulus mau apa? Lalu rencana masa depan kamu apa? Kamu udah nikah belum? Kamu udah punya pacar belum? Bahkan ditanya gitu, kamu punya pacar belum? Takutnya nih anak kalau putus sama pacarnya nggak bisa kuliah lah, kita rugi dong ngasih duit dia, malah pacaran gitu. Bisa aja tuh. Itu pasti serius saya ditanya gitu. Lagi deket sama cowok gitu nggak? Pasti di sini gitu. Saya ditanya gitu. Terus ditanya latar belakang keluarga, berapa bersaudara, orang tua apa gini, karena mereka mau melihat kondisi ekonomi kita. Lalu study case tentang psikologi, kita dikasih sebuah kasus kayak, menurut kamu misalnya nih, kamu ada semangka jatuh, apa yang kamu lakukan gitu-gitu. Pertanyaan yang nggak sesuai apa ya, yang tiba-tiba kayak mendadak aja gitu. Itu dari psikolog. Nah, dan pewawancara mereka itu, reviewer mereka itu adalah profesor dokter semua. Jadi ya, inilah aku harus belajar soal apa gitu. Oke, ini ada sosial media resmi, ada Puslabdik. Puslabdik itu pintunya Kemdikbud, ada award PPI. Itu kebetulan ini yang bikin saya. Jadi logo BPI ini saya yang bikin. Ceritanya panjang. Saya bikin cuma iseng-iseng aja sama teman saya. Saya bikin juga beberapa menit aja. Terus dikontak, terus Kak ya ini boleh nggak kita jadikan official dan semuanya? Udah boleh Bu, nggak apa-apa. Ya udah gitu deh. Pokoknya jadi itu. Ini oke. Saya nggak ngasih tahu adminnya siapa ya. Yang pasti bukan saya. Saya udah nggak admin lagi. Saya nggak mau gitu. Ampun, hidupnya nggak tenang. Padahal baru berapa followers nih. Ini resmi dari Puslabdiknya, dari Kemdikbudnya. Kalau ini adalah akun dari slot untuk BPI-nya. Ini yang pegang sekarang memang sudah orang dalam sendiri gitu, nggak orang luar. Waktu itu saya orang luar. Ini untuk Kemenq ada LPDP RI. Mereka kayaknya nggak balas DM sih, tapi lebih udah sistemnya udah kayak chat gitu, lebih call center. Nah ini tuh 24 jam. Terus ini ada award, Mata Garuda LPDP itu akun award-nya. Awalnya saya bikin ini itu untuk menjadi seperti ini. Tapi lama-kelamaan ini OTW menjadi seperti ini. Gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi mungkin kalian teman-teman nanti follow ya award DPP ini ya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman mau nyari oh ya, waktu saya menjadi award itu waktu saya masih di beasiswa hunter gini, saya itu kesulitan untuk mencari award-nya untuk saya tanya-tanya kepoin. Akhirnya di Agustus waktu baru pertama pengumuman, saya bikin Instagram ini, saya bikin Twibbon untuk semua award di seluruh Indonesia sekitar 3.500-an apa ya. Itu saya post semuanya untuk membuat Twibbon untuk tag di Instagram ini. Tujuannya apa? Untuk adik-adik semuanya teman-teman di sini, kalau nanti mau kepo-kepoin itu akan ada semua tuh di tag-tagan ini. Banyak OD-nya gitu. Tujuanku membuat itu sebenarnya. Jadi mungkin biar nggak kesulitan karena ini udah besar ya, udah 18 followers tuh. Tag-nya juga udah nggak jelas, udah lulus juga kan kalian Mata Garuda LPDP, lulusan Harvard mungkin sekarang udah jadi CEO apa gitu kan. Kayak mau WhatsApp kan nggak enak gitu ya. Itu aku mengalami sih nggak enak mau nanya gitu. Akhirnya yaudah saya bikin ini insya Allah award-nya masih ongoing juga, masih mahasiswa juga. Jadi welcome untuk misalnya kalian mau nanya-nanya gitu. Oke, sekian presentasi saya. Udah 45 menit nih. Makin haus saya. Kita harus coba semuanya. Cobain semuanya, harus kuat mental, gagal nggak masalah, harus coba lagi. Kayak kakak saya yang gagal di S3 kemarin, saya push lagi buat daftar tahun ini, dan tentunya tidak luput dari sebuah doa. Karena kita harus mengalahkan beribu-ribu peserta. Ibaratnya pendaftar 10.000 yang lolos substansi 5.000, yang mendapatkan beasiswa ada 25 orang. Begitu teman-teman.
Jadi 0,0000% dan itu jawabannya adalah doa dan mental dan persiapan kita. Enggak, saya tuh enggak percaya ya namanya beasiswa itu beruntungan. Enggak ada. Beasiswa itu seberapa kamu mau mempersiapkan diri kamu. Itu. Oke, semoga sekian dari sharing-sharing saya. Semoga semuanya teman-teman di sini nanti akan mendapatkan ucapan selamat dari Kemendikbud ya. Oke. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kariska. Wah, Kariska ini sangat menginspirasi. Semoga saya dan teman-teman semuanya juga ikutan terinspirasi dan kemotivasi sama Kariska. Ini Kariska dikit-dikit ya bocorannya ya Kak. Dikit-dikit gitu ya Kak. Tapi emang udah ada sih Kak, itu di Instagramnya Puslapdik juga udah di-share kan beasiswa pendidikan Indonesia-nya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk Kariska yang telah sharing-sharing. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi atau tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, boleh raise hand, lalu nanti saya izinkan untuk unmute. Atau yang jika terkendala bisa melalui chat. Oke, sudah ada Kak. 1. Oke, Saudara Naufal AF bisa mendengar dengan jelas? Bisa. Baik. Oke. Ya, silahkan pertanyaannya. Baik, mohon izin Kak. Izinkan sebelumnya nama saya Naufal Ahmad Fauzi. Kebetulan dari Universitas Gadjah Mada kemarin nemu poster ini dan kemudian ikut acara webinar sosialisasi ini karena tertarik untuk mengikuti beasiswa pendidikan Indonesia seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan saya, kalau tadi disebutkan terkait beasiswa pendidikan Indonesia ini biasanya diberikan untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, ada nggak sih batasan-batasan waktu sertifikat kapan yang boleh dikumpulkan seperti itu? Jadi mungkin 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang atau bagaimana seperti itu Kak? Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan yang bagus ini anak-anak prestasi pasti tahu ini piagamku kalau luar kapan ya gitu. Saya nggak mungkin sih mencantumkan piagam saya waktu SMP gitu. Saya juga nggak mungkin mencantumkan piagam saya waktu SMA padahal saya jenjangnya dikti gitu. Oke. Bocor nih nanti kalau aku jelasin. Dikit-dikit aja Kak, dikit-dikit. Secara umum aja ya, secara umum biasanya piagam itu tergantung jenjangnya. Kalau dari SMA ke S1 itu biasanya piagam itu berlaku di 3 tahun semenjak kamu SMA. Ada yang 3 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi ada yang 2 tahun juga tergantung penyelenggaranya juga. Tapi sepengetahuan saya sih bisa pakai piagam itu dalam jangka 5 tahun. Yang terhitung skor ya, yang mereka diskor gitu 5 tahun. Kalau misalnya SMA gitu. Tapi kalau misalnya meskipun 5 tahun itu di 3,5 tahun saya piagam SMA bisa, nggak saya cantumkan. Karena itu kayak ya menunjukkan seberapa pinternya kamu untuk mereka-reka itu sih. Gitu. Tapi nanti kedepannya untuk menjawab pertanyaan ini akan ada sebuah kebijakan dari pemerintah kok untuk memvalidasi piagam kamu, apakah kamu dari perlombaan yang terakreditasi. Kan biasanya pandemi ini kan banyak lomba yang skala internasional tapi cuma diadakan secara ya pesertanya juga nggak banyak gitu-gitu. Nah, nanti pemerintah akan membuat sebuah kebijakan baru yang memvalidasi apakah piagam kamu layak digunakan atau enggaknya. Tunggu aja. Oke, terima kasih Kariska. Bagaimana Saudara Naufal? Baik, terima kasih Kak. Kalau saya simpulkan, berarti misalnya saya lomba di SMA, piagamnya masih bisa dipakai ya Kak, meskipun Ya, saya kamu masih ongoing. jenjang S1 ya? S1 Kak. Semester 2 berarti sekarang. Oh, piagam lomba dari mana? Dari Kemendikbud. Lomba apa? KSN Kak. Oh, KSN. Oh, masih banget. Nah, itu nanti oke. Bisa banget tuh. Gue bilangnya bisa banget cuy. Terima kasih Kak. Oke, semangat ya, pantau terus, harus ikut, oke? Baik Kak. Peluangnya besar kok. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi?
atau bisa kok di chat Zoom? Oh iya, saya dulu beasiswanya juga ambil slot Puspresnas. Puspresnas kan pusat prestasi nasional yang mengadakan seluruh lomba itu ya. Terus saya ada beberapa piagam dari Puspresnas, akhirnya saya memasukkan. Nah, misalnya tadi Naufal ada KSN, ntar bisa masuk slot Puspresnas aja untuk biar piagamnya itu memang benar-benar di intinya kamu dari sana dan kembali ke sana juga gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Berarti kurang lebih juga sama ya Kak, persyaratan waktu Kariska daftar beasiswa pendidikan Indonesia, persyaratannya hampir sama kayak waktu di beasiswa unggulan ya Kak? Ya, mirip-mirip. Cuman mungkin agak lebih banyak sekarang sih, karena memang jenjangnya kan lebih tinggi ya. Nggak cuma satu aja gitu. Kita diskusi aja sih, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang kepo. Teman-teman yang S1, berarti baru banget ya Kak, BPI ini baru tahun kemarin, tahun 2021. Iya, baru banget. Ini baru nanti berarti batch kedua ya. Bersyukurlah kita. Biasanya awal-awal gitu kan belum banyak tersebar ya Kak? Iya. Tapi waktu pertama langsung booming sih, karena yang membuka MM. Langsung Iya. booming aja, semua udah pada tahu tuh, karena yang membuka MM. Yang saya tahu ya, saya dapat statistik untuk kamar saya, maksudnya slot saya itu pendaftarnya 5.000. Yang lolos substansi cuma 3.500. Yang lolos wawancara, yang diwawancara cuma 250. Yang keterima cuma 25. 25 orang Kak dari seluruhnya? Untuk dalam negeri ya. Untuk luar negeri beda lagi. Dan waktu itu aku di nomor 2 atau 3 gitu. Kayak bahkan sampai di telepon. Rizka, kamu nggak keluar negeri aja sih? Gitu. Lah Bu, kenapa-napanya baru sekarang? Lu udah daftar nih, gitu. Serius. Wow. 25 orang loh Kak. Ketahuan 25 karena udah kekumpul gitu di grup WhatsApp. Loh ini seriusan cuman kita gitu. Ketawanya gitu. Ini mungkin nanti teman-teman bakal tahu lah. Waktu wawancara deg-degan banget Kak? Iyalah, deg-degan lah. Sampai aku, wah waktu pengumuman tuh ya udah deh, hariku nggak tenang gitu. Tapi wawancaranya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak saat itu? Saya pakai bahasa Indonesia karena di dalam negeri. Kalau ke luar negeri harus pakai bahasa Inggris. Iya. Conducted in English ya Kak kalau S2. Iya, tapi campur-campur sih waktu itu aku. Oh iya Kak. Karena dilihat skor TOEFL-nya gitu. Tapi tinggi loh Kak. 590 kan Kak? Enggak sampai 90% sih, paling 20%, 30% awalan just conversation pakai bahasa Inggris aja. Aman kok, tenang aja. Santai. Jadi Kak, udah ada yang nanya lagi nih Kak. Dari Aprilia Rizka. Sore Kak, saya April izin mau tanya, apakah BPI untuk jenjang S2 ini punya kebijakan yang sama dengan LPDP setelah selesai studi? Misal seperti wajib mengabdi selama 2 tahun atau berapa tahun gitu. Oh iya, kalau itu oke, ini sebuah kebijakan after beasiswa ya. Itu biasanya kalau dari luar negeri kita harus oke. Kalau LPDP itu biasanya kita harus langsung kembali ke Indonesia. Kita tidak bisa kembali ke negara itu selama 2 tahun. Kalau misalnya kita ketahuan kembali, kita akan dapat sanksi gitu. Kembaliin dana 2 kali lipat. Seperti teman-teman udah tahu kan ada kan anak Papua gitu ya yang kena kasus gitu. Nah, tapi nggak ada sih kalau soal saya, kebijakan saya itu nggak ada untuk skema pengabdian gitu-gitu nggak ada kok. Jadi kayak dibebaskan OD-nya nanti habis lulus mau kerja di mana, kerja apa bebas. Gitu. Tapi yang saya tahu ketika menjadi OD nggak boleh kerja itu syarat mutlak. Iya. Berarti enggak itu ya Kak, enggak ditetapkan banget harus apa di sana atau balik ke Indonesia gitu ya Kak kemudian. Iya. Oke, terima kasih Kak. Bagaimana apa ya?
Thank you so much for that. Oke, lanjut untuk Saudara Hamzah. Sore Kak, mohon izin bertanya, apakah bisa mengikuti beasiswa S2 ini bukan berasal dari Tendik? Saya nggak paham sih ini maksudnya Tenaga kalau yang pendidik gitu ya, Kak? gimana. Mungkin Hamzah bisa talking aja. Iya, mungkin Hamzah bisa unik biar lebih jelas. Tadi kan tenaga Tenaga pendidik. pendidik. Ya. Jadi kan tadi kalau berdasarkan yang gitu kan dari guru atau calon guru gitu, Kak. Oh, teknik. Nah, biasanya kalau gitu tuh kayak ada slotnya sendiri gitu. Ada slotnya untuk pendik, bahkan ada slotnya untuk perawat, untuk tenaga medis, gitu-gitu ada. Nanti kita bisa pantau aja kalau misalnya ada slotnya Mbak Hamzah gitu. Bisa kok, ada yang beasiswa untuk PNS juga ada, karena memang skemanya PNS beda banget gitu sama skemanya kayak aku yang nggak diikat siapapun gitu, nggak harus tugas belajar ini itu enggak gitu. Begitu teman-teman. Kan biasanya juga ada buku panduannya kan ya Kak nanti. Ya, nah ini buku panduannya akan segera keluar, jadi sabar aja. Itu kan di IG udah announce tuh, udah panas-panas tuh. Udah mulai harus dipersiapkan. Iya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan titipan nih, panitia. Kalau yang S1 itu batasan semester berapa ya Kak yang bisa daftar? Nah, ini sesuai kebijakan masing per tahun sih. Biasanya kalau di BU itu maksimal semester 3 nggak sih? Iya, dari 3. maba Kak. Maba ya? Dari maba sampai semester 3. Nah, ya udah berarti biasanya maksimal semester 3. Sama maba ongoing. Soalnya saya nggak ongoing, saya dari awal banget karena gitu. Jadi mungkin itu nanti lihat buku panduannya gimana gitu. Iya. Nggak bisa jam lebih kalau ini, tapi biasanya nanti ada skema ongoing dan mahasiswa baru gitu. Oke, terima kasih. Oke, masih ada waktu. Barangkali ada teman-teman yang mau tanya. Setahu saya ya kalau ongoing itu S1 berlaku, S2 tidak berlaku ongoing, S3 berlaku ongoing. Karena waktu durasi pendidikannya S2 itu 2 tahun gitu. Nggak dikasih ongoing. Jadi ongoingnya cuma S1, S3 yang jenjang masanya tuh lama gitu. Emang S3 itu berapa tahun, Kak? Nih tergantung, biasanya kalau di Indonesia ada yang 3 tahun, ada yang di luar ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun gitu, tergantung jurusan dan univnya masing-masing. Tapi biasanya sih orang S3 3,5 tahun itu udah sangat luar biasa gitu. Mikir terus gak sih, Kak? Rizka, kalau misalkan nih, Rizka kan udah berpengalaman 2 kali dapat beasiswa. Nah, kalau misalkan ditanya sama adik kelas atau adik tingkat atau teman-teman Rizka itu tentang beasiswa itu, kadang Rizka kesel gak Kak? Kok nanya mulu sih, nggak nyari tahu atau apa gitu Kak? Oh, enggak kok. Kadang, keselnya kalau pertanyaannya yang ada di buku panduan atau di FAQ ada. Kayak nanya, kakak kelasku yang juara, pokoknya dia terbaik lah, tapi udah gede juga, kakak kelasku udah gede, kayak, Rizka LOA itu apa ya? Itu sebuah pertanyaan yang menurutku nggak patut ditanyakan oleh seorang mahasiswa. Apalagi seorang kamu pencari beasiswa. Ibaratnya nanya, kalau misalnya nanya kayak tadi piagamnya ini ya itu masih apa ya, itu wajar gitu. Kadang kesannya di situ, kenapa sih jadi makanya saya dari awal ngasih tahu ke teman-teman semua, kalau mau beasiswa ya berjuang belajar gitu, nggak pengen tinggal nanya aja. Sekiranya nanya itu kita nanya orang yang sebenarnya belum kenal juga nggak pertanyaan sepele gitu. Waktu itu aku juga gitu nanya sama orang yang lagi di UK,
waktunya juga aku perhatikan. Tapi tanyanya nggak, Kak, biar cara masuk UK itu UCL gimana, nggak gitu, tanya kayak boleh nggak Kak kasih tipsnya, atau hidup di sana skema pembiayaannya gimana gitu. Sekiranya pertanyaan yang case ataupun pertanyaan yang nggak ada di buku panduan lah, intinya gitu, harus khatam. Saya tuh bener-bener sampai hafal halamannya itu apa-apa loh, baca itu udah sampai berkali-kali. Udah hatam. Siapa tahu besok Kariska jadi penyelenggara ya Kak. Jadi atau enggak panitia beasiswa. Amin. Penyelenggara beasiswa. Boleh itu nggak Kak kasih tips cara Kariska untuk apa ya belajar TOEFL sampai nembus target dengan Oh waktu yang iya, singkat. iya. Tipsnya itu persiapan memang. Kita harus memang bagi waktu. Memang tidak dipungkiri sih kalau masih mahasiswa reguler, terus kita belajar TOEFL itu kayak masih kalah sama tugas kan. Tugas S1 tuh kayak banyak banget ya, pertemuan itu dikasih tugas gitu kan. Benar Kak. Kayak nggak ada menyisihkan. Nah, bentar. Sampai sekarang pun saya tetap belajar TOEFL di buku ini. Nggak kelihatan ya? Ya, sama merahnya ini. Oh itu. Oh basic English. Ini ada 3 edisi. Ini saya juga dapat rekomendasinya dari teman saya jurusan bahasa Inggris yang sekarang di Melbourne. Ya, itu dapat LPDP juga, kayak gimana sih cara IELTS? Ya udah nggak usah terlalu muluk-muluk langsung ke IELTS. Kayak Rizka sambil kuliah kayak seminggu 2 kali ngisi kayak gini-gini buku simpel-simpel, ya bener-bener kayak belajar dari SD gitu, dari awal basic banget gitu. Itu pertama, itu kita bisa targetin, mungkin kita bisa ngabisin 3 buku itu dulu, ntar baru ke buku TOEFL yang di Gramet yang gede-gede tuh, yang banyak banget itu. Ntar ketiga, beberapa bulan berikutnya mungkin bisa course ke ruang guru. Dulu bahkan tahu nggak kartu prakerja itu ya itu. Iya. Itu sampai saya teman-teman saya yang pengangguran saya daftarin, uang buat lu aja, gua kelasnya. Jadi kelasnya aku daftarin ke kelas bahasa Inggris. Itu ada sekitar 2 orang yang gituin. Jadi aku dapat benefit kelas gitu. Itu karena mahal sih ruang guru. Terus kalau enggak teman-teman bisa belajar dari teman-teman kalian yang bahasa Inggris, ataupun teman-teman dekat kalian yang benar yang bestie banget tuh, kayak bisa nggak sih kita ntar kalau setiap malam minggu ataupun malam apa gitu kita chattingan, tapi chattingannya pakai bahasa Inggris, meskipun nanti bahasanya campur-campur, tapi setidaknya kayak mengasah kita, oh iya bahasa Inggrisnya ini apa ya, kayak kita ada niatan untuk mencari padanan katanya di Google Translate, nggak apa-apa, yang penting kayak mix and match gitu-gitu, kayak membiasakan gitu. Itu sih kalau nonton film mah bagiku ya kalau mau belajar IELTS nonton aja Bridgerton no subtitle, udah itu saya, aduh ini bicaranya kayak my lord kayak gitu-gitu, kayak aksennya bener-bener itu kan. British banget ya Kak. Iya, itu bisa aja gitu, bisa belajar dari film. Banyak. Tapi menurut saya metode yang paling ampuh adalah ketika kita have conversation, kita discuss dan kita chattingan sama pakai bahasa Inggris dengan orang terdekat gitu. Bahkan keluarga saya, kakak saya belajar bahasa Inggris gitu. Jangan malu ya Kak. Emang nggak malu, udah amat dah, udah. Yang penting belajar gitu. Dibilang sok-sokan bodo amat gitu. Prinsip bodo amat itu harus kita terapkan. Kadang gitu sih Kak. Kita niatnya belajar tapi malah dianggap jelek. Iya. Oke, mungkin dirasa cukup ya Kak. Mbak mau nanya, ini BU Jember ada IG-nya nggak sih? Ada Kak, BU_Jember kalau nggak salah. Oke, nanti kalau mau bikin story tag saya ya, nanti saya repost untuk ukuran pimpinan. Teman-teman yang mau bikin story boleh nanti tag BU_Jember sama Kariska. Oke, Instagramnya apa Kak? Oh, udah ada Instagram saya. Mungkin kalau mau nanya-nanya boleh. Nanti saya yakin akan sangat banyak pertanyaan ketika buku panduan itu sudah keluar. Benar. Nah, makanya di follow Kariska. Oke.
Terima kasih sekali lagi Kariska Alfiana Imawati yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita di acara webinar sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia. Sekarang kita, alhamdulillah ya teman-teman, rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, saya persilakan kepada Kariska untuk menyampaikan closing statement. Oke. Sebenarnya closing statement-nya udah tadi sih. Pokoknya jangan malu, pantang menyerah. Sebenarnya kayak kalimat klise itu kayak pantang menyerah, tapi ini harus kuat mental sama perbanyak doa dan usaha. Itu dia. Kuat mental pokoknya. Oke, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali pada narasumber kita pada hari ini, Kak Rizka Alfiana Imawati SPD yang sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia beasiswa unggulan Region Jember yang telah menyiapkan acara sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyimak dengan antusias sosialisasi kita pada sore hari ini. Boleh applause buat kita semua. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izin saya live ya, saya ada agenda lain. Oh, iya Kak. Kalau sebelumnya kita foto dulu aja Kak. Oh ya, foto Sebelum dulu aja. sebelum Kariska. Ayo kita foto. Teman-teman yang on cam yuk. Oke. Ayo, masih ditunggu beberapa detik lagi kita on cam. Kita foto. Oke. Teman-teman yang belum. Oke. Oke, ayo. Satu, saya ini ya, saya pandu. 3, 2, 1. Lagi. Gayanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kariska. Oke, saya izin live dulu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk teman-teman dan semangat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk moderator yang sudah memandu jalannya sesi tanya jawab dan juga sesi pemaparan materi yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Acara kita sore hari ini insya Allah mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak wawasan untuk teman-teman yang ingin mengikuti beasiswa pendidikan Indonesia. Segera daftarkan diri teman-teman semua dan pantau terus untuk informasi selanjutnya mengenai BPI itu sendiri, teman-teman semua. Baik, memasuki sesi selanjutnya di sini sebelum ke sesi dokumentasi dan juga registrasi, di sini kami dari panitia akan memberikan apresiasi untuk audiens yang sudah aktif di sesi diskusi tanya jawab atas nama Naufal AF tadi yang sudah bertanya. Kami apresiasi untuk audiens atas nama Naufal AF dan nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan reward yang sudah kami siapkan sebelumnya. Selamat untuk Naufal, plus untuk Naufal semua, teman-teman semua. Tetap aktif dan tetap semangat untuk ikut BPI, dan juga semangat untuk teman-teman semua di sini. Baik, itu tadi untuk apresiasi audiens atau peserta teraktif. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi, teman-teman. Silahkan untuk on cam dan tetap menonaktifkan mikrofon teman-teman semua di sini supaya acaranya tetap kondusif, dan silahkan untuk panitia yang bertugas bisa melakukan sesi dokumentasi.
Monggo mungkin bisa dihitung. Silahkan on-cam teman-teman semua. Kita on-cam sebentar untuk sesi dokumentasi ya. Silahkan dari panitia. Baik, hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Dianita untuk sesi dokumentasi yang sudah dilakukan, dan terima kasih sekali untuk teman-teman. Silahkan untuk teman-teman mengisi registrasi penutup untuk sesi akhir kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi tersebut, teman-teman semua. Kami berikan waktu sebelum acara kami tutup di sini. Silahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Baik, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Link presensinya sudah dikirimkan di room chat, dan insya Allah teman-teman sudah mengisi semua. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh partisipasi dari seluruh audiens atau peserta yang sudah hadir pada acara kita sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari saya dalam memandu acara kita sore hari ini. Semangat terus dalam hidup teman-teman semua. Teman-teman harus yakin tidak pernah ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia tetaplah berharga. Baik, demikian acara kita untuk sore hari ini. Saya Adelia Zenka pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Monggo dipersilakan untuk leave Zoom, tidak apa-apa teman-teman semua.